Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mantri setia, terima kasih kesetiaan teman-teman di channel saya dan di Mantri Ngapak, dan terima kasih atas like dan subscribe-nya. Hari ini saya akan membahas mengenai bab 1.3.6 ya, mengenai program K3 ya. Kita tahu bahwa di 1.3.6 di sini ada satu kriteria dan ada 4 EP ya, tetapi ini EP-nya cukup wow gitu ya. Yang diminta pertama adalah mengenai SK dan tim ya. Kalau tim atau koordinator K3 kan sudah include di bab 5.1.1 mengenai tim mutu ya. Jadi K3 itu bagian dari tim mutu. Tapi yang diminta di sini mengenai program K3, sesungguhnya program K3 itu mengacu kepada PMK 52 tahun 2018 ya, K3 di Asiankes ya. Ini SK-nya, SK K3. Ini saya kira ini konsideran mengingatnya. Ini memutuskan menetapkan. Nah, ini yang penting programnya ini. Nah, sesungguhnya kalau program K3 kan memang sesuai dengan PMK 52 memang ada 11 program, tapi itu disesuaikan dengan yang ada di khusus masing-masing. Nah, misalkan ini programnya saya ambil 8 saja. Yang pertama adalah pengelolaan kesehatan kerja pegawai, yang kedua manajemen keselamatan dan keamanan, yang ketiga adalah manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3, manajemen tanggap darurat bencana, pengelolaan sistem utilitas, pengelolaan persediaan alat kesehatan, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pendidikan dan pelatihan. Ini rincian kegiatannya. Untuk pengelolaan kesehatan kerja pegawai itu pertama meliputi identifikasi risiko paparan infeksi. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan awal berkala khusus ya, ini setahun sekali ya. Yang kedua adalah promosi kesehatan atau kesejahteraan atau disebut dengan well-being ya. Well-being ini bisa bentuknya makanan ya, ekstra makanan ya, mungkin Jumat sekali atau ya, yang penting untuk ekstra gizi ya. Silakan dirumuskan bentuknya apa di puskesmas ya. Kemudian yang ketiga perlindungan kekerasan, pelaporan kecelakaan penyakit kerja, konseling terhadap terpapar penyakit dan sebagainya. Ini manajemen keselamatan keamanan, melakukan asesmen risiko secara komprehensif, pemeriksaan fasilitas berkala, penyediaan anggaran ya, kemudian melakukan asesmen risiko prakonstruksi, pre-construction risk assessment atau IKRA bangunan. Ini tidak usah saya bacakan semuanya. Ini inventarisasi B3 dari mulai melakukan inventarisasi, pelabelan, penyimpanan dan penanganan tumpahan B3. Nah, ini. Kemudian manajemen tanggap darurat bencana, ada identifikasi risiko baik eksternal maupun internal maupun eksternal. Kemudian yang penting dari identifikasi ini adalah outputnya adalah hazard vulnerability assessment ya, ini HVA-nya ini. Kemudian mengenai utilitas, identifikasi sistem utilitas, area berisiko kegagalan air, pemeriksaan kualitas air. Jadi nanti pemeriksaan mutu air, baku mutu air itu memang setahun 2 kali ya standarnya ya. Kemudian pemeliharaan utilitas. Ini aspek saya kira teman-teman sudah sangat paham karena sudah by system. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari identifikasi risiko kebakaran, inspeksi, pengujian, pemeliharaan sistem proteksi kebakaran. Nah, ini terkait dengan proteksi kebakaran, ada yang aktif, ada yang pasif.
ya, yang dimiliki oleh puskesmas apa yang aktif, misalkan kalau ada alarm ya alarm, ada smoke detector enggak, ada hidran enggak, tapi yang pasif ada jalur evakuasi enggak, ada peta atau denah jalur evakuasi enggak, ada titik kumpul apa enggak. Kemudian pendidikan dan pelatihan ini menyusun program diklat PPI, K3 dan pelaksanaannya. Ini cara melaksanakan kegiatannya. Ya, ini sasarannya, ini targetnya seperti ini. Ya, silakan disesuaikan dengan yang ada di puskesmas masing-masing. Ya. Nah, kemudian kita ke EP2. Di EP2 kita diminta mengenai bukti mengenai pemeriksaan kesehatan berkala. Ini KAK-nya. Ini KAK untuk kesehatan berkala. Dari mulai menentukan sasaran dan sosialisasi, menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan berkala setahun sekali aja. Nah, kemudian jenis dan rupa untuk pemeriksaan kesehatan jenisnya apa saja, meliputi pemeriksaan tensi, kemudian pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat atau yang lain, ya silakan, atau screening kesehatan yang lain disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari puskesmas, karena ini harus masuk di RUK ya. Nah, ini nanti ada bukti masuk RUK-nya seperti apa. Di anggaran itu pasti bentuknya tidak harus bunyinya melakukan imunisasi, melakukan kesehatan berkala, tapi mungkin bentuknya lain, terpencar-pencar ya. Kemudian di EP3 kita diminta mengenai bukti pemberian imunisasi, nanti kapan ya, gimana, nih programnya seperti ini, pemberian imunisasi 10 pegawai misalkan ya. Kemudian KAK-nya juga kita susun, KAK pemberian imunisasi bagi pegawai yang berisiko. Kemudian jenis imunisasinya ya silakan disesuaikan dengan yang ada di masing-masing ya puskesmas nih. Ya. Yang penting ada programnya, terutama bagi pegawai-pegawai yang berisiko, misalkan di laboratorium dan sering terpapar dengan spesimen atau di IGD. Ya, walaupun kita sudah pakai APD kan kemungkinan resiko itu kan tetap ada, maka tetap dilaksanakan imunisasi atau vaksinasi. Jadi mungkin saya feedback ke rekan mengenai bukti pemeriksaan kesehatan berkala ini seperti ini, hari apa, tensi gula darah, kemudian hasilnya terlampir. Dan yang penting dari dua ini, baik imunisasi maupun kesehatan berkala, selain ada bukti pelaksanaan, juga ada hasil yang ditindaklanjuti. Misalkan ketika ada pegawai puskesmas yang hasil pemeriksaan berkalanya tidak cukup bagus, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan misalkan terkait dengan early diagnosis and treatment, yaitu konsultasi dengan dokter untuk melakukan sebuah early diagnosis and treatment ya. Apa yang dilakukan treatmentnya oleh dokter ya. Kemudian yang keempat adalah mengenai tindakan konseling. Ini saya kira jika ada pegawai atau karyawan yang mengalami infeksi akibat kerja atau kecelakaan kerja, maka kita lakukan konseling
untuk meningkatkan coping